Mobil kalau ada smart entry-nya, cara nyalainnya nggak serta-merta harus pakai rem. Bisa pakai kopling. Kalau ini mobil manual. Ini adalah XL7 manual, jadi caranya adalah injak kopling sampai full, lalu pencet engine start-nya aja. Tara. Jarang-jarang ya kita ketemu mobil low SUV itu ketemu varian paling mahal tapi manual, jarang banget. Ini gue ketemu nih, ini adalah XL7 Alpha Hybrid yang versi manual, dijual nggak sampai 300 juta, 299. Jadi mobil ini sebenarnya kalau secara harga itu lebih mirip sama Xpander Ultimate yang manual, itu sekitar 307, atau Xpander Cross-nya itu sekitar 325. Tapi kalau secara segmen sebenarnya lebih masuk di compare sama si Xpander Cross gitu loh. Dan ini jadi salah satu keuntungannya dia, kenapa banyak banget yang orang pengen cari mobil paling canggih tapi manual. Kita nanti bakal review, tonton sampai habis, kira-kira lebih worth it yang mana kalau ini dibandingin sama Xpander gitu loh. Tonton sampai habis. Tapi penasaran gak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Pras, sales Suzuki SPT Pulau Gadung yang alamatnya di Jalan Raya Bekasi, Rawatrate, KM19, patokannya di depan Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, Suzuki Pulau Gadung juga menyediakan servis spare part dan body repair. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki mobil Suzuki bisa langsung hubungi Pras agar Pras bantu booking. Atau Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan baru, sekarang adalah saat yang tepat karena Suzuki Pulau Gadung sedang banyak promo banget nih. Di samping saya ada Suzuki Baleno hatchback paling terlaris. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari Suzuki Baleno, cukup DP 17 jutaan aja. Angsurannya hanya 4 jutaan. Nah, sekarang di samping Pras ada Suzuki Grand Vitara. Buat teman-teman nih yang sedang mencari mobil untuk kerja atau untuk kuliah, cocok banget Grand Vitara. DP-nya hanya 25 jutaan aja, angsuran di 5 jutaan. Di samping Pras sekarang ada Suzuki Espresso. Kecil-kecil mungil gini, irit banget loh kawan-kawan. Jadi untuk teman-teman yang mau Suzuki Espresso, DP-nya hanya 10 jutaan, angsuran di 3 jutaan. Selanjutnya ada Suzuki R3, paling laris di Suzuki. DP-nya cukup 15 jutaan aja teman-teman, angsuran hanya di 4 jutaan. Nah teman-teman, di samping Pras ada Suzuki XL7 yang bakal kita review nih. Suzuki paling terlaris, DP-nya hanya 15 jutaan aja teman-teman, angsuran hanya di 3,5 jutaan. Ada juga program dari Suzuki Pulau Gadung yaitu tenor 8 tahun, bunga 0%, program trade-in, auto approve, dan ada juga DP 0% teman-teman. Nah untuk teman-teman nih yang ingin trade-in, nggak usah bingung-bingung, di Suzuki Pulau Gadung kita ada auto value. Itu udah paling bagus, nanti mobilnya dicek, harganya juga tidak akan mengecewakan. Jadi untuk kalian yang ingin test drive, bisa langsung hubungi Pras saja, nanti Pras bookingin. Unitnya itu di Suzuki Pulau Gadung itu paling lengkap, karena kita itu pusat. Ada Suzuki Espresso, R3, XL7, Grand Vitara, dan juga pickup. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak sempat untuk datang ke Suzuki Pulau Gadung, bisa langsung booking sama Pras. Nanti kita bisa ketemuan di kantor ataupun di rumah. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi Pras di 0895 41300 7076 atau bisa ketemuan langsung nih di Suzuki Pulau Gadung. Terima kasih teman-teman. Kuncinya seperti ini ada aksen birunya, tetap ada kunci anak kuncinya nih. Tuh, tinggal buka kayak gini. Di sini ada tombol lock, unlock. Jadi kuncinya itu sederhana banget ya, simple banget gitu loh. Sama seperti looks-nya, lihat deh. Jadi kita kalau lihat looks-nya itu terlihat simple, clean ya. Nggak terlalu banyak krom-kroman karena memang sudah karakter mobil SUV memang kayak gitu. Jadi harus kesannya tuh kayak maco gagah gini. Ini warna ivory ngomong-ngomong. Mobil ini cenderung simple banget, bahkan antena aja masih short pole, belum ada fitur adas-adasan sama sekali loh. Tapi mobil ini kok laku gitu loh. Unik kan? Lampunya sudah otomatis dan sudah multi reflektor LED. Ada aksen chrome di bagian dalam dan grillnya sini black glossy. Logo Suzuki-nya gede banget. Jadi ini lebih kayak simple-simple aja. Cuma memang fog lamp-nya masih halogen biasa. Dan di bagian depan sini tuh bumpernya tuh warna silver sama housingnya warna hitam kayak gini. Jadi kalau dari tampak depan sini nggak kelihatan apakah ini mobilnya tuh matic atau manual.
Ada yang unik ya di sini. Mesinnya sama nih K15B, tapi kalau kita ngomongin Veloz sama Ras kan juga mesinnya sama nih, tapi kayak tenaga sama torsinya itu beda. Ini sama. Jadi tenaganya 104,7 PS, torsinya 138 Nm. Air intake-nya kita coba lihat. Air intake-nya segini cukup tinggi, itu yang nggak boleh kalau misalkan kalian menerjang banjir kemasukan. Dan ngomong-ngomong ya, jangan sekali-sekali kalian nerjang banjir. Kalau kalian nerjang banjir, itu asuransi nggak bakal mengcover kalian karena dianggap kelalaian ya. Jadi udah teruji, apalagi kalau misalkan kalian nggak suka mobil Matic-nya CVT, ini masih Matic konvensional, jadi patut dipertimbangkan. Again ya, kalau itu kan di atas kertas ya. Kalau misalkan kalian benar-benar mau ngerasain, harus test drive dulu sih. Panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740. Jadi kalau misalkan mengukur garasi di rumah Bapak Ibu ya, nggak sampai 4,5 meter sih. Terus di sini velgnya itu cakep ya. Jadi nyebutnya black glossy, tapi di sini kalau diperhatiin tuh warnanya tuh kayak agak-agak abu-abu gitu loh. Profil ban dipakai 195, 60, ringnya 16. Cakram, remnya sudah ABS, tapi belakangnya memang masih tromol biasa. Dan ini set claddingnya tuh gede banget ya, gede. Dan ini tuh kayak ada ciri khas khusus di mobil-mobil Suzuki ya. Jadi ini kayak jadi ciri khasnya aja gitu loh. Warna hitam, terus spionnya tuh di sini warna hitam juga. Jadi atapnya tuh jadi two-tone gitu. Dapat talang air, ini dapat roof railnya juga cukup. Ini kuat loh. Ini roof rail beneran gitu kan. Tuh sampai goyang-goyang. Di sini warna dog untuk pilarnya. Handle-nya dia ornamen chrome, ada smart entry yang bisa dipakai kiri, kanan dan belakang yang unik banget. Jadi kalau misalkan posisi mobil terkunci kayak gini, ya kan, buka sekali, ini kan langsung nutup ya, buka sekali, yang kebuka hanya sini doang. Ini masih terkunci, unik banget kan? Ini nggak ada di mobil lain deh kayaknya. Terus bagian bawah tuh side skirt-nya, bahannya di sini tuh bahan dop hitam, sama ini silver, sama ini kayak set body molding letaknya sebelah sini nih. Dan kalau kalian perhatiin juga, ini tuh kaca full sampai sebelah sini. Jadi cakep banget atapnya tuh, ya kan? Jadi kalau kita ngomongin desain, kayak misalkan si XL7 atau Expander atau Veloz atau Ras, itu jauh lebih bisa diterima masyarakat dibandingin sama si Stargazer. Makanya nggak heran diem-diem XL7 itu laris manis terus, selalu 5 besar gitu loh. Ini spoilernya unik ya, warnanya tuh beda nih guys. Jadi warna hitam sama silver. Ini high mount shock lamp, defoggernya ada, wiper ada, lampunya banyak banget yang nggak terima kalau saya bisa bilang. Ini mirip sama CR-V, mirip sama kayak Volvo juga gitu loh ya kan. Tuh, cakep gitu loh ya kan. Terus di sini ada aksen chrome juga, dan di sini warna black glossy. Ini kameranya tuh kalau kalian perhatiin ada dua kan. Jadi ada kamera yang memang dapat karena dari smart e-mirror atau dashcam. Ini kamera mundurnya, tatakan plat, dan sini ada aksen chrome juga. Ada emblem XL7 Alpha. Ya kan, di sini hybrid, parking sensornya ini kalau sudah dicat rapi berarti sudah dicat dari pabrikan. Dan bumper bawah sini desainnya tuh bahan dop sama silver, reflektornya tuh dia vertikal kayak gini sih. Ban serepnya dia sudah full size dan letaknya ada di sini. Nah, ini jadi salah satu kelebihan dia dibanding sama Expander. Expander itu ban serepnya masih kaleng, ini sudah full size. Sekaligus saya mau kasih lihat di sini ada tombol, pencet sekali itu bisa buka. Dan baris ketiganya bisa dilipat rata kayak gini. Kalau kalian nyimpen barang-barang, nih simpan di sini, ya lebih aman, nggak diintip gitu loh. Dan di sini ada cup holder kiri kanan, dan sebelah situ ada port USB. Sekaligus saya mau kasih lihat di sini, ketika dibuka, tuh masih ngunci rapat. Jadi kalian misalkan mau leye-leye atau apa lebih aman. Ini jadi salah satu kelebihan dia dibandingin sama Expander. Expander nggak bisa kayak gitu, Veloz nggak bisa gitu, Ras nggak bisa gitu. Yang bisa kayak gitu tuh baru si Stargazer. Tapi si Stargazer nggak punya fungsi kunci terpisah kayak tadi. Ini punya. Jadi masing-masing mobil itu punya kelebihan masing-masing juga sih. Yang bedain si XL7 Hybrid ini antara manual sama Matic berarti benar-benar cuma di tuas ini doang nih guys. Di tuas ini doang. Ya ini kopling tentunya kan. Kalau yang Matic kan ya Matic gitu. 1, 2, 3, 4, 5 dan mundur. Udah. Ini aja sih kayaknya. Yang lain sama persis dengan XL7 Hybrid biasa. Terus yang saya suka kalau saya pakai punya mobil ini, di sini dia sudah ada cruise control, ya kan? Terus sudah ada e-mirror. Setidaknya kita nggak perlu pusingin pasang dashcam lagi. Sebenarnya tuh adalah untuk Android Auto. Cuman sayang ini agak repot nih. Jadi di sini kalau connect-nya tuh harus pakai Carbit Link. Saya belum pernah. Nanti naik saja tutorialnya. Kecuali kalau kalian misalkan beli yang Grand Vitara atau si tuh Baleno, itu udah bisa pakai Android Auto bahkan wireless tuh. Asik tuh.
next dong XL7 dibikin juga, tapi saya yakin bakal segera dibikin sih. Terus di sebelah sini tuh ada kayak manual leveling, jadi ada idling stop juga, matiin parking sensor, matiin traction control juga, dan untuk motor listriknya itu juga bisa cukup ngebantu pada saat kayak start awal atau pada saat kayak kita idling stop itu nyala kan otomatis pada saat mobil berhenti kan AC tetap jalan ya guys. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan atau akinya soak gitu, nggak perlu takut. Dan di sini kayak tempat tata letak cup holder ya kan, ini konsolnya, ini cukup membantu juga. Cuma memang preferensi orang beda-beda. Ini masih pakai rem tarik manual. Saya rasa pengguna Suzuki masih cari yang matic yang konvensional, remnya masih tarik kayak gini, mereka masih nggak masalah. Dan bodi duduk juga cukup nyaman, jadi joknya fabriknya tuh perpaduan fabrik sama kulit juga cukup nyaman. Kalian juga bisa perhatiin ruang kepalanya juga cukup oke nih. Dan salah satu kelebihan ini dibandingin kalau sama Rasku tuh, jadi mobil tuh kayak saling saing-saingan gitu loh guys. Ini semburan AC-nya cukup lengkap, jadi ada semburan bawah juga AC-nya, dan ada blower atau defogger depan. Jadi kalau misalkan lagi hujan kan ini berembun ya, jadi kalian pencet di front defogger gini aja, embunnya nanti otomatis hilang. Nah ini jadi salah satu kelebihan dia yang nggak dimiliki sama si Rush atau Avanza atau Veloz guys. Dan kalau kita ngomongin baterainya tuh dia berani garansi sampai 8 tahun atau sekitar 160.000 km. Baterai untuk hybridnya ya ngomong-ngomongnya. Dengan wheelbase 2740, bodi duduk ya otomatis lebih lapang, dan ini ngomong-ngomong penggerak roda depan sehingga bagian sebelah sini tuh rata lantai, jadi enak even duduk di baris ya ini bangku keduanya di baris ini, bagian tengahnya juga cukup nyaman tuh. Dan kalau kalian butuh armrest bisa dari sini. Cuma memang minusnya di sini headrestnya cuma ada 2 nih guys. Seat beltnya di sini tengah, itu dari sebelah sini aja, ya kan? Kalau kayak misalnya kayak di Toyota itu kan dari sini, di Expander juga dari sini. Di sini power outlet aja, jadi kalian harus beli car charger lagi. Ada seat belt pocket kiri kanan, ada hand grip juga kiri kanan, double blower sih tentunya. Dan pada saat kalian untuk masuk ke baris ketiga, memang di sini kayak agak susah karena dia harus geser ke depan gitu. Kenapa? Saya rasa si Suzuki ini dia nggak mau mengorbankan kenyamanan dari baris keduanya sini nih guys tuh. Karena ini kan joknya tuh tebel banget, jadi bodi duduk juga lebih nyaman. Kalau misalkan mau dibikin, tuh, oke, tuh. Kalau dibikin paling rebah kayak gini. Jadi yang bikin ini laku pertama mungkin karena modelnya ini lebih clean, lebih maco, lebih SUV, dan fitur yang dibutuhkan sama masyarakat tuh udah ada di sini semua. Oke, jadi itu tadi review singkatnya aja. Sekarang saya mau ngobrol nih sama Mas Pras. Mas Pras, sebenarnya apa sih yang bikin XL7 ini kok laku gitu loh? Kalau untuk saat ini sih sebenarnya yang bikin laku dari XL7 itu yang pertama dari desain. Desainnya dia sporty. Terus dia punya warna paling favorit saat ini yang ada di XL7 itu warna ivory, teman-teman. Ini nggak ada di R3 ya? Nggak ada, hanya Oke. ada di XL7 aja. Terus apa lagi Mas kira-kira Mas? Kalau buat ini garnish-garnishnya juga dia sekarang lebih elegan, dari lampu juga jauh lebih terang dari yang sebelumnya teman-teman. Iya, lampunya soalnya sudah LED dan sudah otomatis juga. Betul. Dan beberapa yang tadi saya sudah review, Smart Entry itu unik. Jadi kita tuh bisa pilih mau buka yang sebelah kanan doang, atau sebelah kiri doang, atau sebelah bagasi doang. Terus rupanya ya teman-teman kalau beli mobil ini nggak perlu pasang apa? Dashcam, Tuh. dia udah ada fitur Ini udah mirror. ada. Jadi kalian nggak perlu beli dashcam lagi karena di sini sudah ada, bisa ngerekam. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau ketemu mobil ini nanti direkam ya Mas ya. Betul. Nanti Bisa direkam. kerekam. Jadi pesan saya cuma satu ya, kalau misalnya Bapak Ibu lagi cari mobil, harus apa Mas? Harus langsung hubungi Pras di 0895 413 776 atau bisa janjian juga di SBT Pulau Gadung. Kalau buat Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom, bisa janjian langsung aja. Nanti bisa Pras bawain test drive ke rumah atau di kantor. Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang yakin dengan review saya, aduh Mas Teguh mah ini reviewnya nggak jujur dan segala macam, nggak apa-apa. Bapak Ibu datang ke sini, lihat unitnya, dan kalau memang nggak sempat datang ke sini, nanti bisa dibawain test drive sama Mas Pras. Betul. Test drive-nya ada apa aja Mas? Ada Espresso, R3, XL7, Grand Vitara, Baleno, pickup, semua lengkap. Ya, nanti kalau teman-teman misalnya mau nanya harga, mau beli cash dilayani nggak tetap? Dilayani tetap Katanya dong. nggak Mas?
dilayani. Sama aja kan? Sama aja. Cash atau kredit tuh sama aja teman-teman. Jadi next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Pras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.